Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Menikmati mangut ikan trogol di pinggir sawah. Fairchild Tropical Botanic Garden terus memperkuat perannya sebagai pusat konservasi. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk tokoh buruh nasional Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah untuk memperkuat saluran komunikasi langsung antara istana dan pekerja, sekaligus menggantikan wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sebelumnya sempat mengemuka. Mengangkat Said Iqbal sebagai Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Penunjukan tokoh buruh tersebut sekaligus menjadi jawaban atas wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang sebelumnya digagas pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah memilih skema baru dengan menunjuk penasihat khusus Presiden agar komunikasi antara buruh dan istana dapat berjalan lebih intensif, cepat, dan tidak terbatas pada mekanisme birokrasi. Menurut Prasetyo, berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui Dewan Kesejahteraan Buruh tetap dapat diwujudkan melalui peran Said Iqbal sebagai penghubung langsung aspirasi pekerja kepada Presiden. Presiden Prabowo juga menilai Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja di Indonesia. Pelantikan Said Iqbal dilakukan bersama Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang, serta 2 wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru yaitu Agustina Arumsari dan Majen TNI Trenggono. Jadi begini, kalau kita ingat bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi yang diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis di dalam hal sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Lydia Junita, Galuanggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru dilantik Nanik Esdeyang menegaskan akan mengubah fokus pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. BGN kini memprioritaskan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan dibandingkan perluasan jumlah dapur secara masif. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Esdeyang menyatakan program makan bergizi gratis akan memasuki tahap penataan dan evaluasi menyeluruh. Langkah awal yang diambil adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dan pembukaan dapur baru program makan bergizi gratis. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan secara efektif tanpa menambah beban anggaran negara. Menurut Nani, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sebaran dapur yang sudah beroperasi agar sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di setiap daerah. Saat ini tercatat sebanyak 27.877 titik dapur operasional telah terdaftar berdasarkan virtual account yang dimiliki program MBG.
Nani menegaskan di bawah kepemimpinannya setiap kebijakan terkait penggunaan anggaran akan dijalankan secara hati-hati dan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Ia juga menyebut dua wakil kepala BGN, Agustina Harumsari dan Majen TNI Trenggono, akan membantu pengawasan keuangan serta perluasan layanan program khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah berharap program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Selain itu, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program makan bergizi gratis lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi anak-anak serta kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi. Langkah kami adalah pertama-tama, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Lydia Jonita, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Jadi demo nih oleh rupanya ada. Beralih ke kabar lain, seorang buronan kasus pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Lampung kembali tewas usai diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Pelaku yang merupakan residivis dan diduga bagian dari komplotan curanmor bersenjata api lintas provinsi ini ditembak karena melawan dan berusaha melarikan diri saat proses pengembangan. Buronan kasus pencurian kendaraan bermotor berinisial JI tewas setelah diberikan tindakan tegas terukur oleh tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sebelum meninggal dunia, pelaku yang ditangkap di wilayah Jabung, Lampung Timur itu
melakukan perlawanan dan berupaya melarikan diri saat dibawa untuk pengembangan kasus hingga mengakibatkan seorang petugas terluka. Meski telah diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur. Pelaku sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun kondisi kesehatannya mengalami penurunan hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter. Polisi menyebut, pelaku merupakan bagian dari komplotan pencurian bersenjata api lintas provinsi yang sebelumnya telah diungkap di Tangerang. Bahkan, pelaku juga pernah menodongkan senjata api ke arah petugas. Sementara berdasarkan hasil penyelidikan, JI diketahui merupakan pengguna aktif narkoba jenis sabu dan ekstasi, serta residivis kasus curanmor. Kemudian kami tindak lanjuti dengan pengembangan. Pada saat dilakukan pengembangan, di perjalanan pelaku melakukan perlawanan secara aktif, sehingga anggota kami terluka. Kemudian kami juga melakukan pengejaran kepada pelaku JI ini dengan memberikan tembakan peringatan kepada pelaku, tapi tidak dihindarkan. Pelaku tetap saja melarikan diri dan kami sesuai dengan Perkap 01/2009 melakukan tindakan tegas terukur. Polisi kini masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pencurian bersenjata api yang melibatkan pelaku, termasuk menelusuri keberadaan senjata api yang digunakan komplotan tersebut saat beraksi. Dari Bandar Lampung, Jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati mangut ikan progo di pinggir sawah. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, menikmati gurih dan lezatnya olahan ikan dari Sungai Progo dengan pemandangan hamparan sawah berlatar belakang pegunungan menoreh di Desa Pendoworejo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Selain bisa menikmati aneka kuliner khas, pengunjung juga bisa melepas penat usai sepekan beraktivitas. Kuah santan kental dengan aroma asap yang khas. Inilah mangut ikan lele dan nila Sungai Progo yang menjadi menu andalan rumah makan Dadap Sumilir, Pendoworejo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan kuah santan kental dan kaya akan rempah, mangut nila ini memberikan sensasi pedas dan gurih yang langsung membangkitkan selera makan. Bagi Anda penyuka tekstur renyah, ikan kali Progo yang ditangkap langsung dari alam disajikan dengan tingkat kegurihan yang pas. Tak hanya soal rasa, daya tarik utama Dadap Sumilir terletak pada letak geografisnya. Pengunjung akan dimanjakan dengan hamparan persawahan hijau yang membentang luas, serta gagahnya deretan perbukitan menoreh sebagai latar belakangnya. Saat matahari terbenam, suasana akan berubah semakin syahdu. Eksplorasi rasa tidak berhenti di situ. Lokasi ini juga menghadirkan nuansa nostalgia lewat menu tradisional seperti sego wiwit dan sego takir. Sebuah perpaduan kuliner leluhur yang kini mulai jarang ditemui. Sebagai hidangan penutup, tersedia wedang cakruk, minuman khas yang diracik dari berbagai jenis rempah-rempah pilihan, seperti jahe dan kayu manis, yang sangat baik untuk menjaga stamina dan menghangatkan tubuh di kala senja. Untuk menu andalan ya Mas, untuk menu andalan kita itu ada sego wiwit, terus ada sego takir juga, terus ditambah lagi ada mangut nila sama mangut lele Mas. Untuk yang ikan kali progonya ini diolah seperti apa? Kalau kita untuk iwak progo sendiri, pengolahannya kita cukup digoreng aja sih, goreng tepung kayak gitu sama sambel. Kita utamain di rasa sambelnya juga sih, lebih pedes-pedes gimana gitu, pokoknya enak lah pokoknya. Saya mengkonsumsi makan mangut nila ya, saya nyoba mangut nila itu juga rasa santannya tuh rasa nggak bikin enak juga lama-lama. Biasanya kan kalau makan santan banyak-banyak tuh bikin enak, tapi kali ini enggak sih. Kalau untuk menu tradisional yang nasi takir dan sego wiwit, untuk rasa sego takir ini tahu bacemnya kerasa banget, bihun, tempe, juga nasi uduknya gurih. Pokoknya mantep deh.
Meski menyuguhkan kualitas rasa dan pemandangan eksotis, harga yang ditawarkan rumah makan ini sangat ramah di kantong. Tak heran jika tempat ini selalu ramai dipadati pengunjung yang ingin menikmati menu khas Kulon Progo dengan pemandangan yang eksotis. Dari Yogyakarta, jurnalis berita Nasional TV. Kabar berikutnya, pemirsa, tim unit reaksi cepat Polrestabes Bandung bersama Polsek Buah Batu mengungkap kasus kepemilikan senjata api rakitan di Kota Bandung. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api rakitan, amunisi, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memodifikasi dan merakit senjata api. Seperti inilah detik-detik petugas tim unit reaksi cepat Polrestabes Bandung bersama Polsek Buah Batu menggeledah kamar kos seorang pria berinisial MR, 25 tahun, asal Aceh, yang diduga memiliki dan memodifikasi senjata api rakitan secara ilegal. MR sebelumnya diamankan saat patroli malam di kawasan Terminal Margahayu Raya, Kelurahan Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung pada Rabu malam. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu pucuk senjata api rakitan hasil modifikasi dari gas gun jenis Makarov beserta 6 butir amunisi. Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan ke tempat tinggal pelaku di Jalan Merkuri, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api, yakni amunisi, selongsong peluru, magazen, proyektil, spare part senjata, serta peralatan lainnya. Kapolsek Buah Batu, Kompol Reski Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku merupakan lulusan SMK Teknik Mesin yang mempelajari cara merakit dan memodifikasi senjata secara otodidak melalui YouTube, media sosial, dan grup WhatsApp tertutup. Pelaku juga mengaku membeli 2 pucuk senjata rakitan dalam kondisi rusak melalui transaksi di media sosial sekitar 1 bulan lalu untuk kemudian diperbaiki secara mandiri. Pada saat itu, tim unit reaksi cepat yang dibentuk oleh Bapak Kapolrestabes Bandung telah melakukan upaya patroli di wilayah hukum Polsek Buah Batu. Tepat TKP-nya adalah di Terminal Margahayu Ledeng. Meski pelaku mengaku senjata tersebut hanya digunakan untuk menyalurkan hobi merakit, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam jaringan perdagangan senjata ilegal. Petugas juga menelusuri sejumlah akun media sosial dan grup tertutup yang diduga menjadi sarana transaksi dan pertukaran informasi terkait senjata api rakitan. Atas perbuatannya, MR dijerat pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Udah nggak ada ya? Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, seorang residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara nekat membobol sebuah rumah kosong pada siang hari di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Akibat aksinya, pelaku nyaris tewas di amuk massa yang geram akan perbuatannya. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh kepala desa setempat yang kebetulan melintas, sehingga pelaku bisa segera dievakuasi dan dibawa ke Mapolsek Tanara. Inilah detik-detik mencekam saat ratusan warga berhasil menangkap seorang pelaku yang baru saja membobol sebuah rumah kosong saat ditinggal pergi hajatan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Talangmas, Desa Cerucuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis siang, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pelaku tergolong nekat lantaran melakukan aksi pembobolan rumah di siang bolong. Namun sial, aksinya keburu diketahui oleh warga sekitar, sehingga pelaku berusaha kabur melalui pintu bagian belakang rumah korban. Pelarian pelaku akhirnya berhasil dihentikan oleh kepungan warga. Karena kesal, massa yang geram langsung menghakimi pelaku hingga nyaris tewas. Beruntung, kepala desa setempat yang saat itu baru pulang dari acara hajatan, langsung mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Pelaku kemudian langsung dibawa kepada pihak kepolisian sektor Tanara. Di hadapan petugas, pelaku mengakui sudah 7 kali melakukan kejahatan dengan modus spesialis bobol rumah kosong yang ditinggal pemiliknya pergi kondangan. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp500.000
serta 1 unit sepeda motor matic yang digunakan pelaku untuk beraksi. Warga melihat dan mengamankan, akhirnya montek ke Polsek Tanara. Secepat itu anggota Polsek Tanara akhirnya menuju ke TKP dan mengamankan pelaku tersebut ke Polsek. Adapun barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor merek Beat dan juga uang tunai sekitar Rp500.000. Atas perbuatan nekatnya, residivis ini kini harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Pelaku dijerat dengan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang DPO kasus curanmor berinisial SR 29 tahun babak belur dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pelaku yang sudah 3 kali beraksi ini terlalu percaya diri saat melancarkan aksinya di tengah keramaian bengkel. Namun akhirnya berhasil ditangkap warga dan diamankan polisi. Istrinya mana istrinya? Di rumah bang. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirendu Raya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Peristiwa bermula saat korban datang ke bengkel untuk menyervis sepeda motornya. Karena kondisi bengkel sedang ramai, korban memarkirkan kendaraannya di depan bengkel dan menitipkannya kepada seorang mekanik. Di saat yang bersamaan, pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras melintas di lokasi. Melihat ada kesempatan, pelaku langsung bertindak nekat dengan mendorong sepeda motor korban menjauh dari area bengkel. Meski berada di lokasi yang ramai dan dipenuhi banyak orang, pelaku tetap melanjutkan aksinya. Namun kenekatan tersebut justru menjadi awal petaka baginya. Seorang mekanik memergoki perbuatan pelaku dan langsung berteriak meminta tolong. Teriakan itu memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Pelaku yang panik langsung berusaha melarikan diri. Namun massa yang sudah berkumpul melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Setelah tertangkap, pelaku menjadi sasaran kemarahan massa yang geram dengan aksinya. Beruntung, petugas kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Korban mengaku bersyukur sepeda motor miliknya berhasil diselamatkan dan tidak sempat hilang dibawa kabur pelaku. Korban juga berterima kasih kepada warga dan kepolisian yang telah membantu mengamankan kendaraannya. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Kapolsek dari pihak kepolisian Ciputat Timur. Korban saya alhamdulillah udah ada yang ngebela dari pihak kepolisian, udah ketemu. Terima kasih banget untuknya bagi Bapak Kapolsek dan dari pihak kepolisian. Terima kasih. Sementara itu, polisi yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian menemukan fakta bahwa pelaku bukanlah pencuri biasa. Dari hasil pendalaman, pelaku ternyata merupakan daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus curanmor di wilayah Ciputat Timur. Bahkan, pelaku diketahui sudah 3 kali melancarkan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah lokasi berbeda. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pelaku merupakan residivis yang kembali beraksi dan telah menjadi target pencarian polisi. Yang pada saat itu sebuah motor jenis atau merek Mio warna putih itu sedang dilakukan servis. Pelaku ini melihat kesempatan terus memanfaatkan motor tersebut untuk didorong dan dibawa. Baru ada saksi yang mengetahui bahwa motor tersebut sudah kok dibawa sama orang lain. Ditanya pada saat itu, dan pada saat ditanya pelaku melarikan diri, baru akhirnya diamankan warga. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan curanmor, serta menelusuri kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor lain yang terjadi di wilayah Ciputat Timur dan sekitarnya. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air diduga bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air diduga bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air diduga kotoran tersebut ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga sehingga sempat terjadi keributan. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut meski sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Ketua RT 06 Perumahan Pondok Makmur mengatakan, penyiraman air diduga kotoran itu diawali adanya konflik pelaku dengan tetangga depan rumahnya. Pelaku tidak senang lantaran daun dari pohon mangga milik tetangga itu sering terjatuh dan mengotori halaman rumahnya. Konflik ini pun berlanjut hingga bertahun-tahun. Meski sudah diperingatkan bahwa penyiraman air diduga kotoran itu sudah mengganggu masyarakat lainnya, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan itu bukan air bekas lap dari kotoran anjing, namun hanya air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pernyataan damai di atas kertas itu ya udah sebatas di atas kertas, tapi kan dalam hati kita nggak tahu ya dendam antara tetangga itu. Nah, dia masih sakit hati sama tetangga depannya. Polsek Pasar Kemis yang turun tangan melakukan penyelidikan membenarkan peristiwa tersebut. Pelaku mengaku menyiramkan air bekas pel lantai agar jalan tidak berdebu. Pelaku juga sempat membuat laporan ke Polsek Pasar Kemis pasca digeruduk warga yang kesal. Pelaku mengaku menjadi korban kekerasan warga yang datang ke rumahnya. Dari pihak kepolisian, Polsek Pasar Kemis sudah melakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil rangkaian penyelidikan kami, didapati bahwa tahun 2025 yang bersangkutan dengan warga setempat itu sudah musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Nah, hadir juga di sana Binamas beserta aparat pemerintah daerah, dalam ini RT dan RW ya. Polsek Pasar Kemis kini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Puluhan kali beraksi dan kerap aksinya terekam kamera pengawas CCTV serta viral di media sosial. Seorang pelaku pencurian sepeda motor akhirnya dapat diringkus tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tamboran, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti 6 unit sepeda motor hasil curiannya yang sempat dibawa ke daerah Pandeglang, Banten. Sini. Di mana di situ sini? Oh, di sana. Usai sudah pelarian, pria berinisial EA saat dibekuk tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Sempat diburu selama 1 bulan lebih, pelaku yang sudah beraksi puluhan kali di wilayah Tambora dan sejumlah wilayah lain di Jakarta Barat tersebut akhirnya ditangkap petugas di wilayah Cengkareng. Selain banyaknya laporan warga masyarakat yang sudah resah dengan aksi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi, penangkapan pelaku tersebut juga berbekal sejumlah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan jelas pelaku saat beraksi sejak bulan April hingga bulan Mei 2026. Tak hanya pelaku, polisi juga berhasil mendapati 6 unit sepeda motor yang sempat dibawa pelaku ke daerah Pandeglang, Banten. Dari pemeriksaan pelaku, ternyata selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang hasil penjualan sepeda motor yang dijualnya tersebut turut digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Diduga melaksanakan aksi pencurian dengan pemberatan di banyak tempat di wilayah Tambora. Untuk pengakuan sendiri, dia sudah melaksanakan kurang lebih sekitar puluhan kali, dan sejauh ini kami berhasil mendapatkan 6 laporan polisi dan 6 bukti motor yang kami kembangkan di wilayah Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, jurnalis Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional pagi pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.